Ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak eksternal yang menggunakan kekuasaan, abuse of power, menyalahgunakan kekuasaannya untuk merampas apa yang bukan menjadi miliknya, apa yang bukan menjadi haknya. Konflik internal yang kemudian kita di internal ingin mencari sosok tokoh yang bisa mengangkat elektabilitas Partai Demokrat. Maka pilihannya jatuh ke Pak Muldoko. Di awal tahun ini, kita benar-benar mendapatkan sebuah ujian sekaligus juga cobaan. Ujian dan cobaan terhadap integritas kita, integritas pribadi dan integritas kita sebagai organisasi. Ini murni konflik internal. Konflik internal yang kemudian kita di internal ingin mencari sosok tokoh yang bisa mengangkat elektabilitas Partai Demokrat. Maka pilihannya jatuh ke Pak Muldoko. Jadi ketika ditawarkan pertama kali ke Pak Muldoko juga nolak. Kapan itu? Ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak eksternal yang menggunakan kekuasaan, abuse of power, menyalahgunakan kekuasaannya untuk merampas apa yang bukan menjadi miliknya, apa yang bukan menjadi haknya. Baik. Tidak ada hubungannya dengan eksternal. Tidak ada hubungannya dengan pemerintah, tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi, tidak ada hubungannya dengan KSP Muldoko. Ini murni konflik internal. Dan saya bangga karena kita semua berhasil untuk menghadapi dan mengalahkan gerakan-gerakan itu. Walaupun sampai dengan hari ini kita masih harus berjuang di medan hukum, tetapi kita tetap tegar, tetap berani dan percaya diri. Karena di atas segalanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insya Allah dan kita yakini akan menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini, termasuk dalam konteks Partai Demokrat. Tapi kita terus berjuang, kita terus berikhtiar, tidak datang dengan sendirinya. Apa yang kita hadirkan, perlawanan kita terhadap GPKPD beberapa saat yang lalu itu bukan kebetulan, tetapi didasari oleh keinginan dan kesadaran yang penuh dari kita semua untuk menjaga rumah kita bersama, kedaulatannya, kehormatannya, eksistensinya, masa depan kita semua, termasuk di Kepri. Konflik internal yang kemudian kita di internal ingin mencari sosok tokoh yang bisa mengangkat elektabilitas Partai Demokrat. Maka pilihannya jatuh ke Pak Muldoko. Jadi ketika ditawarkan pertama kali ke Pak Muldoko juga nolak. Kapan itu? Ya, penolakan itu dilakukan ya ketika setelah bantuan Pak Muldoko di bencana di Kalimantan. Kan ada bencana banjir di Kalimantan, kader-kader partai banyak yang terkena bencana. Kita ingin menggalang bantuan, lalu ada salah satu kader menawarkan, coba kita mendatangi Pak Muldoko, barangkali dapat bantuan dari KSP, dari pemerintah untuk yang bencana banjir. Dan Pak Muldoko tanpa melihat latar belakang partai politik itu memberikan bantuan. Nah, di situ muncul simpati tokoh-tokoh senior. Karena rencana KLB ini kan udah lama sebetulnya. Muncul simpati tokoh senior, jangan-jangan Pak Muldoko kalau kita ajak bisa nih membesarkan Partai Demokrat. Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta menolak permohonan gugatan yang diajukan oleh Kepala Staf Presiden KSP Muldoko dan Joni Allen Marbun terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly terkait kisruh Partai Demokrat. Penolakan tersebut tertuang di laman resmi Mahkamah Agung dengan nomor perkara 150G 2021 Petun JKT, Selasa tanggal 23 November tahun 2021. Majelis Hakim menolak gugatan Muldoko dan Joni karena PT UN tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara yang menyangkut internal partai politik. Kuasa hukum DPP Partai Demokrat, Hamdan Soelva, menyatakan putusan tersebut menunjukkan integritas, objektivitas, dan keadilan. Ia pun menilai, keputusan tepat dan sudah diambil dengan pertimbangan yang teliti, mendalam, dan menyeluruh. Partai Demokrat bersyukur dan mengapresiasi Majelis Hakim PT UN yang telah menunjukkan integritas, bersikap objektif dan adil dengan menolak gugatan Muldoko, kata Hamdan. Hamdan berkata,
Putusan PT UN tersebut sekaligus mengkonfirmasi bahwa keputusan Yasona menolak pengesahan hasil Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat tepat secara hukum. Menurutnya, putusan PT UN Jakarta itu juga semakin membenarkan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan diakui oleh negara. Hamdan melanjutkan, pihaknya selanjutnya akan berkonsentrasi menghadapi gugatan pendukung Muldoko yang menuntut membatalkan 2 SK Menkumham terkait hasil Kongres 5 Partai Demokrat 2020. Gugatan ini tercatat dengan nomor perkara 154G 2021 Petun JKT di PT UN Jakarta. Kami berharap putusan PT UN ini, dan sebelumnya penolakan Mahkamah Agung atas uji material ADART Partai Demokrat, bisa menjadi rujukan bagi majelis hakim untuk memutuskan perkara nomor 154 yang tengah melaju dalam proses hukum serupa di PT UN Jakarta, tutur Hamdan. Sebelumnya, juru bicara Demokrat kubu Muldoko, Muhammad Rahmat mengatakan, pihaknya menghormati putusan MA yang menolak gugatan dari tim kuasa hukum Yusril Ihsa Mahendra. Kami bersyukur terhadap putusan MA, karena dengan ditolaknya Judicial Review ADART Partai Demokrat tahun 2020 tersebut, maka gugatan kami Kongres Luar Biasa KLB Deli Serdang, nomor 150 di PT UN Jakarta menjadi semakin kuat, kata Rahmat, Rabu tanggal 10 November tahun 2021. Menurut Rahmat, jika uji materi sempat dikabulkan MA, maka peluang kubu AHY memperbaiki ADART di KLB menjadi terbuka. Ia juga meyakini gugatan mereka di PT UN menjadi makin kuat, dan peluang kubu AHY untuk melakukan perbaikan ADART menjadi tertutup. Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta menolak permohonan gugatan yang diajukan oleh Kepala Staf Presiden KSP Muldoko dan Joni Allen Marbun terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly terkait kisruh Partai Demokrat. Penolakan tersebut tertuang di laman resmi Mahkamah Agung dengan nomor perkara 150G 2021 Petun JKT, Selasa tanggal 23 November tahun 2021. Majelis Hakim menolak gugatan Muldoko dan Joni, karena PT UN tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara yang menyangkut internal partai politik. Kuasa hukum DPP Partai Demokrat, Hamdan Soelva, menyatakan putusan tersebut menunjukkan integritas, objektivitas, dan keadilan. Ia pun menilai, keputusan tepat dan sudah diambil dengan pertimbangan yang teliti, mendalam, dan menyeluruh. Partai Demokrat bersyukur dan mengapresiasi Majelis Hakim PT UN yang telah menunjukkan integritas, bersikap objektif dan adil dengan menolak gugatan Muldoko, kata Hamdan. Hamdan berkata, putusan PT UN tersebut sekaligus mengkonfirmasi bahwa keputusan Yasona menolak pengesahan hasil Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat tepat secara hukum. Menurutnya, putusan PT UN Jakarta itu juga semakin membenarkan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan diakui oleh negara.